Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan penuh sempurna sehingga kita dapat dikuatkan dalam ukhuwah Islamiyah. Salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang dengan segala usaha yang beliau laksanakan hingga kita dapat merasakan betapa agungnya Islam, betapa nikmatnya kita dalam bersaudara. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita yakini semua yang terjadi dalam kehidupan kita sepenuhnya telah disuratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhil Mahfuz. Begitu juga dalam kejadian yang saat ini kita rasakan, yaitu dalam kondisi pandemik COVID-19. Kita pasti merasakan betapa sulitnya kehidupan pada saat ini dalam kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Ketika wabah corona sebagian besar telah menyerang berbagai macam negara, kurang lebih 200-an negara telah terkena pandemik COVID-19 ini. Tak terkecuali kita pun juga. Maka walaupun itu adalah suatu virus yang sangat mematikan, tapi tetap kita harus yakini semuanya pasti kehendak dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang telah Allah berikan kepada kita. Pada saat-saat ini kita mendapati banyak barang-barang yang biasanya mudah untuk kita capai atau dapat kita dapati, tapi saat ini sangat sulit kita dapati. Contohnya misalnya masker, ya, atau APD dan lain sebagainya. Maka dari itu pasti ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan barang-barang kebutuhan pokok yang ada di Indonesia khususnya. Maka topik kita pada siang hari ini lebih mengarah kepada penimbunan barang. Walaupun di situ tadi masuk dalam distorsi pasar. Dalam Islam ada sesuatu yang harus kita jalankan, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan ada juga yang harus kita tinggalkan, maka itu adalah larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya bisa menjalankan semua ketetapan yang telah Allah berikan dan yang Rasulullah contohkan. Maka di dalam larangan ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dalam bentuk muamalah, ada dua macam muamalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada haram li ghairihi dan juga haram li zatihi. Jika haram li zatihi itu adalah haram yang memang dasarnya adalah pencampuran, ya, bahan-bahan kebutuhan atau makanan yang memang tercampur dengan zat-zat yang diharamkan seperti darah, babi, kemudian mayit dan lain sebagainya. Sedangkan haram li ghairihi adalah bukan bentuknya atau objeknya yang diharamkan, tetapi prosesnya itu diharamkan. Nah, maka dalam kaidah muamalah ada suatu kaidah yang disebutkan di situ, al-aslu fil muamalah ibaha illa ma dalla dalilu ala tahrimiha. Segala bentuk muamalah di dalam Islam semuanya dihalalkan kecuali yang telah ditetapkan di dalam hadis Rasulullah SAW dan juga di dalam Al-Quran. Ketika itu dilarang, maka muamalah itu pun juga terlarang. Salah satu bentuk haram li ghairihi adalah yaitu ihtikar. Apa itu yang disebut dengan ihtikar? Ihtikar dalam arti Indonesia diartikan juga adalah penimbunan. Penimbunan itu adalah yang dapat kita jelaskan, arti dari menimbun itu adalah sengaja orang tersebut menetapkan barang kebutuhan pokoknya itu, ya, dengan niatan ketika barang tersebut sudah langka, maka dia menjual kembali untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Nah, itu dalam salah satu bentuk penimbunan. Maka dalam kondisi yang saat ini sangat tidak nyaman untuk kita lakukan, bentuk penimbunan itulah yang sangat dilarang di dalam Islam.
Ketika misalnya kita sulit untuk mendapatkan masker, walaupun pada hari-hari biasa masker itu bukan suatu yang sangat pokok untuk kita peroleh. Namun pada masa COVID saat ini, virus yang merajalela dan kita juga tidak tahu apakah kita ini dapat terbebas dari COVID atau tidak, maka masker itu adalah kebutuhan pokok yang harus kita miliki agar kita terhindar dari mudarat yang ada pada wabah yang menyerang di Indonesia ini. Maka orang-orang yang sengaja menimbun barang-barang yang dibutuhkan, kemudian dia tunda untuk menjual, lalu ketika harga itu naik, lalu dia jual barang tersebut, itu adalah distorsi pasar. Maka itu adalah yang membuat suatu akad atau suatu proses muamalah itu yang diharamkan dalam Islam. Maka dari itu, agar kita terbebas dari hal-hal yang dilarang di dalam Islam itu, maka mari barang-barang yang memang itu bukan sebagai bentuk niatan kita untuk memperoleh keuntungan, misalnya kita membeli makanan pokok sengaja untuk kita simpan lalu akan kita konsumsi pribadi di dalam keluarga kita, maka itu tidak ada larangan karena barang tersebut yang akan kita nikmati juga di dalam keluarga kita. Tetapi ketika barang-barang itu sengaja kita timbun lalu akan kita jual ketika barang itu naik dan kita memperoleh keuntungan dengan tujuan memperoleh keuntungan tersebut, maka itulah yang diharam di dalam Islam. Maka kembali kepada niat seorang tersebut dalam mengumpulkan barang tadi. Ketika memang dia meniatkan hanya untuk menjaga agar keluarganya terhindar dari sesuatu kemudaratan, maka itu dibolehkan. Tetapi ketika itu dia menimbun atau mengumpulkan barang-barang itu dengan niatan nanti dia akan menjual kembali ke kemudian hari dan memperoleh keuntungan dari dia menjualnya tersebut, maka itulah yang diharamkan di dalam Islam. Mari kita semuanya sadar bahwa kita hidup bukan hanya kita sendiri, tetapi kita juga banyak atau ada tetangga di dalam lingkungan kita. Maka di dalam Islam mengajarkan bukan hanya ketika kita meningkatkan soleh secara individu, tetapi juga kita diharuskan soleh secara muamalah atau soleh secara sosial. Maka dari itu dalam kondisi yang saat ini sangat tidak baik ini, kita bersama-sama menguatkan solidaritas antar kita. Kita merangkul saudara-saudara kita, tetangga kita, saling berbagi kepada tetangga kita. Maka dari itulah Islam muncul untuk memberikan jawaban bahwasanya kita seorang muslim ketika ada saudara kita yang sakit, maka pun kita merasakan sakit dan Allah memerintahkan untuk kita bisa saling berbagi kepada saudara kita. Terima kasih, semoga sedikit curahan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.